Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biofisika akan menjelaskan tentang MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Mutia Ulfah, yang kedua ada Nabila Fadiahaya, yang ketiga ada Intan Pratiwiryani, yang keempat ada Khalid Yusuf, yang kelima ada Hikmatul Gusti Fadiazilin, yang keenam ada Salma Meisa, yang ketujuh ada Miftahul Putri. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah MRI ini dimulai dengan adanya pemikiran tentang interaksi atom dengan gelombang elektromagnet. Dan pengamatan dimulai tahun 1942 terhadap inti atom yang berputar dan mempunyai mekanisme magnet. Pada waktu itu, Pauli mendemonstrasikan adanya putaran halus pada spektrum atom. Kemudian pada tahun 1946, Felix Bloch dan Edward Purcell menemukan adanya gelombang frekuensi pada nukleus yang berputar serta dapat menimbulkan sinyal gelombang radio. Penemuan ini menjadi cikal bakal dari alat MRI, namun pada waktu itu masih disebut dengan Nucleus Magnetic Resonance atau NMR. Untuk penemuan ini, Felix Bloch dan Edward Purcell pada tahun 1952 mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Sesudah itu, berbagai percobaan dilakukan sehingga pada tahun 1967, Jasper Hahn berhasil melakukan pengukuran sinyal NMR pada hewan. Pada tahun 1971, Raymond Damadian berhasil melakukan pengukuran NMR untuk membedakan jaringan normal dengan jaringan abnormal dengan spesimen hewan percobaan. Pada tahun 1974, Paul dan Sir Peter mendiskusikan dalam simposium internasional tentang kemunculan alat NMR dapat menghasilkan gambar yang dapat dicetak pada bidang film sehingga muncul istilah Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Baiklah, selanjutnya saya, Hikmatul Gusti Fadiazilin, akan menjelaskan mengenai fungsi MRI dalam kegiatan medis. MRI dapat memberikan gambaran struktur tubuh yang tidak bisa didapatkan pada tes lain seperti ronsen, USG, atau CT scan. MRI adalah salah satu cara dokter memeriksa dan menghasilkan gambar organ, jaringan, dan sistem rangka dengan resolusi tinggi. Hal itu nantinya dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai masalah seputar kesehatan Anda. Pemeriksaan MRI juga digunakan sebagai salah satu penentu langkah pengobatan dan mengevaluasi efektivitas terapi. Selanjutnya yaitu beberapa jenis MRI dan kegunaannya. Yang pertama yaitu otak dan saraf tulang belakang. MRI paling sering digunakan sebagai metode pencitraan otak dan tulang belakang. Beberapa penyakit pada otak dan saraf tulang belakang yang dapat didiagnosis dengan MRI antara lain adalah stroke, tumor, aneurisma, multiple sclerosis, malformasi jari, cedera otak akibat kecelakaan, peradangan pada saraf tulang belakang, serta gangguan mata dan telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu jantung dan pembuluh darah. MRI yang dilakukan pada jantung atau pembuluh darah bertujuan untuk melihat beberapa hal, seperti ukuran dan fungsi pada ruang jantung, ketebalan dan gerakan dinding jantung, serta tingkat kerusakan akibat serangan jantung atau penyakit jantung. Yang ketiga yaitu tulang dan sendi. MRI dapat membantu mengevaluasi berbagai kondisi seperti infeksi tulang, kelainan pada tulang belakang, dan bantalan saraf tulang belakang, tumor pada tulang dan jaringan lunak, serta peradangan sendi. Juga dapat mengetahui kondisi abnormal pada sendi yang disebabkan cedera fisik akibat kecelakaan atau cedera berulang. Selanjutnya yaitu nomor 4 mengenai payudara. MRI dapat digunakan pada wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara atau bagi mereka yang memiliki jaringan payudara yang padat. Langkah ini efektif untuk memberikan informasi tambahan dalam mendeteksi keberadaan sel kanker payudara selain menggunakan mamografi. Yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu organ internal lain. MRI juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi tumor atau gangguan lain dari berbagai organ tubuh bagian dalam, termasuk hati, ginjal, limfa, pankreas, rahim, ovarium, prostat, dan testis. Baiklah, saya Miftahul Putri akan menjelaskan tentang komponen-komponen MRI beserta fungsinya. MRI berbentuk berupa sebuah tabung silinder yang di tengahnya terdapat ruang kosong di mana nantinya sang pasien akan dimasukkan untuk diambil gambar jaringan-jaringan yang diperlukan oleh dokter. Seperti yang ditunjukkan pada gambar,
terdapat 6 komponen-komponen alat MRI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah magnet. Magnet merupakan elemen penting yang berperan untuk menghasilkan medan magnet yang memberikan efek gerakan proton dalam tubuh yang nantinya akan membentuk gambar. Agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik, terdapat hal-hal yang perlu diketahui mengenai sistem magnet yang digunakan dalam MRI, yaitu yang pertama ada tipe magnet, yang kedua efek medan magnet, yang ketiga magnet shielding, yang keempat shimmering coil dari pesawat MRI tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah sistem pencitraan, yang berfungsi membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan coil, yaitu gradient coil X untuk membuat citra potongan segitiga, gradient coil Y untuk membuat citra potongan koronal, gradient coil Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradient coil X, Y, dan Z bekerja secara bersamaan, maka akan terbentuk potongan oblik. Gradient coil berfungsi untuk mengubah kode medan magnet secara elektronik bersama dengan frekuensi radio untuk membentuk sinyal yang menghasilkan gambar. Yang ketiga adalah sistem frekuensi radio, yang berfungsi membangkitkan dan mendeteksi sinyal serta sebagai sumber frekuensi radio, yang berfungsi sebagai energi tambahan yang berperan dalam pembentukan gambar. Yang keempat, sistem komputer berfungsi untuk membangkitkan full sequence, mengontrol semua sistem komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang kelima, sistem pencetakan citra berfungsi untuk mencetak gambar pada film ronsen atau untuk menyimpan citra. Yang keenam, patient table sebagai tempat tidur pasien yang akan membantu memposisikan dan memasukkan pasien ke tubuh dalam tabung scanner. Baiklah, selanjutnya saya Intan Pratiwiryani akan menjelaskan tentang cara penggunaan MRI. Ada 2 jenis MRI. Yang pertama, MRI terbuka dan MRI tertutup. Dalam mesin MRI tertutup, tubuh pasien berada dalam mesin atau tabung MRI saat dipindai dan memiliki lebar sekitar 60 cm. Mesin MRI terbuka cenderung menghasilkan gambar tidak sebaik MRI tertutup. Tetapi MRI terbuka akan menjadi pilihan pasien yang memiliki fobia terhadap ruang tertutup atau klaustrofobia. Seperti namanya, desain mesin MRI terbuka tidak membuat tubuh pasien tertutup sepenuhnya. Bahkan, proses pemindaian dapat dilakukan pada keadaan duduk atau berdiri. Cara kerja MRI yaitu, yang pertama, putaran nukleus atau molekul otot diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Kemudian, denyutan atau pusat frekuensi radio dikarenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Selepas itu, frekuensi radio akan dimatikan, menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Terakhir, sinyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot. Dengan ini, ciri-ciri anatomi yang jelas dapat dihasilkan. Pada pengobatan, MRI digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor otak dibandingkan otot normal. Teknik ini bergantung kepada ciri tentang nuklei hidrogen yang dirangsang menggunakan magnet dalam air. Bahan contoh ditunjukkan seketika pada tenaga radiofrekuensi, yang dengan kehadiran medan magnet, membuat nuklei dalam keadaan bertenaga tinggi. Ketika molekul kembali menurun kepada normal, tenaga akan dibebaskan ke sekitarnya. Melalui proses yang dikenal sebagai relaksasi, molekul bebas menurun pada ambang normal. Tenang lebih pantas. Perbedaan antara kadar tenang merupakan asas gambar MRI. Sebagai contoh, molekul air dalam darah bebas untuk tenang lebih pantas. Dengan itu, tenang pada kadar berbeda berbanding molekul air dalam otot lain. Materi selanjutnya yaitu prinsip fisika pada alat MRI. Yang pertama, MR aktif nukleat, di mana prinsip yang mendasari MRI adalah gerakan spin dari nukleus aktif.
yaitu inti-inti atom spesifik dalam tubuh manusia yang memiliki nomor massa ganjil. Beberapa nukleus aktif, yaitu hidrogen, karbon, fosfor, sodium, oksigen, dan nitrogen. Hidrogen adalah nukleus aktif yang banyak digunakan dalam MRI karena hidrogen dalam tubuh sangat banyak dan protonnya mempunyai momen magnetis yang besar. Sebagian besar inti hidrogen akan paralel dengan medan magnet statis. Inti atom hidrogen yang mempunyai energi rendah akan paralel terhadap medan magnet statis, dan inti atom hidrogen yang mempunyai energi tinggi akan anti paralel terhadap medan magnet. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyisian inti atom hidrogen terhadap medan magnet statis adalah kuat lemahnya medan magnet statis dan energi termal inti atom. Prinsip selanjutnya yaitu presesi, di mana spin sekunder akan menyebabkan magnetic moment bergerak secara sirkular mengelilingi BO. Jalur sirkulasi pergerakan ini disebut rotational path, dan kecepatan gerakan NMV mengelilingi BO disebut frekuensi presesi, di mana kecepatan dan frekuensi presesi proton atom hidrogen tergantung pada kuat medan magnet yang diberikan pada jaringan. Semakin kuat medan magnet, akan semakin cepat presesi proton dan frekuensi presesi yang tergantung pada kuat medan magnetik. Dengan frekuensi Lamor yang mengikutinya sesuai dengan persamaan omega per lambda kali B, di mana omega sama dengan frekuensi Lamor proton, lambda adalah properti inti giromagnetik, dan B adalah medan magnet eksternal. Ketiga, resonansi. Resonansi adalah fenomena yang terjadi apabila sebuah objek diberi pulsa yang mempunyai frekuensi sesuai dengan frekuensi Lamor. Apabila tubuh pasien diletakkan dalam medan magnet eksternal yang kuat, maka inti-inti atom akan berada pada arah yang searah atau berlawanan dengan medan magnet luar, dan inti-inti itu akan mengalami perpindahan dari suatu energi ke tingkat energi lainnya. Energi untuk terjadinya proses ini terdapat dari energi pulsa radiofrekuensi. Pulsa radiofrekuensi ini harus mempunyai frekuensi tertentu untuk dapat berperan dalam proses transisi, dan harus disesuaikan dengan kekuatan medan magnet eksternal. Untuk magnet dengan kekuatan 1 Tesla atau 10.000 Gauss, frekuensinya yang diperlukan yaitu 42,6, sedangkan untuk 1,5 Tesla diperlukan 63,9. Keempat, MR sinyal. MR sinyal adalah sebagai akibat resonansi NMV yang mengalami impanse pada bidang transversal. Hukum Faraday menyatakan jika reservoir coil ditempatkan pada area medan magnet yang bergerak, misalnya NMV yang mengalami presesi pada bidang transversal, akan dihasilkan vortex dalam reservoir coil. Frekuensi dari sinyal adalah sama dengan frekuensi Lamor. Besar kecilnya sinyal tergantung pada banyaknya magnetik dalam bidang transversal. Bila masih banyak NV, akan menimbulkan sinyal yang kuat dan tampak terang pada gambar. Bila NMV lemah, akan sedikit menimbulkan sinyal dan akan tampak gelap pada gambar. Yang kelima, sinyal FID. Pada saat mengalami relaksasi, NMV akan mengeluarkan energi dalam bentuk sinyal. Eksposi pulsa 90 RF menghasilkan sinyal yang dikenal dengan nama peluruhan induksi bebas atau free induksi decay. Tetapi sinyal ini sulit dicatat. Untuk mendapatkan sinyal echo yang memiliki energi besar dibutuhkan pulsa 180. Sinyal echo ini akan ditangkap oleh coil sebagai data awal proses pembentukan citra. Pembentukan citra ini ketika energi RF diberikan pada pasien menyebabkan objek akan mengalami eksitasi dan sinyal terakuisisi dalam daerah yang terlokalisasi menjadi 2 dimensi. Metode yang digunakan dikenal dengan metode transformasi Fourier 2 dimensi. Keenam, relaksasi. Selama relaksasi, NMV membuang seluruh energi yang diserap dan kembali pada BO. Pada saat yang sama, tidak tergantung momen magnetik, NMV kehilangan magnetisasi transversal yang dikarenakan dephasing. Relaksasi menghasilkan reservoir magnetisasi longitudinal dan decay dari magnetis transversal, di mana reservoir dari magnetis longitudinal disebabkan oleh proses yang dinamakan T1 recovery, sedangkan decay dari magnetis transversal disebabkan oleh proses yang dinamakan K2 decay. Ketujuh, waktu relaksasi longitudinal atau T1 recover. T1 recover disebabkan oleh inti atom yang memberikan energi pada lingkungan sekitar atau lattice, atau disebut juga dengan spin lattice relaksasi. Energi yang dibebaskan pada sekeliling lattice menyebabkan inti-inti atom
untuk recover ke magnetis longitudinal. Recover adalah proses eksponensial dengan waktu yang konstan yang disebut T1. T1 adalah waktu pada saat 63% magnetisasi longitudinal untuk recover. Yang terakhir, waktu relaksasi transversal atau T2 decay. T2 decay disebabkan oleh pertukaran energi inti atom dengan atom lain. Pertukaran energi ini disebabkan oleh medan magnet dari tiap-tiap inti atom berinteraksi dengan inti atom lainnya. Seringkali dinamakan spin-spin relaksasi dan menghasilkan decay atau hilangnya magnetisasi transversal. Rate decay juga merupakan proses eksponensial, sehingga waktu relaksasi T2 dari jaringan soft tissue konstan. T2 adalah waktu pada saat 63% magnetisasi transversal menghilang. Baiklah, saya Mutia Ulfa akan menjelaskan tentang penelitian terakhir alat MRA. Teknologi MRA dikatakan sebagai teknologi yang relatif baru, namun teknologi ini terus mengalami pengembangan sehingga semakin kuat dan beresolusi tinggi. Yang pertama yaitu sejarah teknologi MRA. Sebuah gambar pertama yang sukses dibuat dengan menggunakan resonansi magnetik diambil pada tahun 1977, di mana yang terlihat pada slide. Saat itu percobaan dilakukan dengan mesin MRA yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada yang ada pada saat ini, yaitu mesin MRA Sysmex yang kekuatan magnetik 0,1 Tesla di tahun 1978. Selanjutnya, teknologi MRA 0,2 Tesla. Meskipun teknologi MRA 0,2 Tesla telah lama diperkenalkan, yaitu sekitar tahun 1980-an, namun butuh waktu bertahun-tahun bagi FDA untuk menyetujui agar implan rumah siput dapat digunakan bersama dengannya. Secara otomatis, implan rumah siput yang saat ini diproduksi telah disetujui untuk digunakan pada MRA 0,2 Tesla. Teknologi MRA 1,5 Tesla. Teknologi MRA dengan kekuatan 1 sampai 1,5 Tesla berkembang sekitar tahun 1980. Peningkatan kekuatan MRA ini membawa peningkatan resolusi, tapi sayangnya juga tidak sesuai dengan banyak implan rumah siput. Hal ini disebabkan karena magnet mesin bisa menarik magnet implan rumah siput dan dikhawatirkan akan menggesernya di bawah kulit. Salah satu cara implan rumah siput mengatasi hal ini adalah dengan terlebih dahulu melepaskan magnet di kepala. Dokter bedah harus memotong kulit untuk melepaskan magnet sebelum seseorang menjalani prosedur MRA dan memasangnya kembali setelah prosedur MRA dilakukan. Selanjutnya, teknologi MRA 3 Tesla. Teknologi MRA 3 Tesla memiliki kekuatan 2 kali lipat dari MRA 1,5 Tesla. Mesin MRA 3 Tesla diperkenalkan di rumah sakit sekitar tahun 2003 dan saat ini merupakan mesin yang paling kuat. Namun, kebanyakan implan rumah siput tidak kompatibel dengan mesin MRA 3 Tesla. Seperti sebelumnya, ada lonjakan kekuatan dari 0,2 Tesla sampai 1,5 Tesla. Kenaikan ini pula meningkatkan permintaan untuk adaptasi pada magnet di implan rumah siput. Untuk saat ini, hanya ada satu implan rumah siput di dunia yang telah disetujui oleh FDA untuk bisa tetap digunakan saat seseorang menjalani prosedur MRA 3 Tesla tanpa harus melepas magnet. Implan rumah siput tersebut adalah Synchrony. Selanjutnya, munculnya ide MRA 7 Tesla. Pada awal era MRA, banyak ilmuwan berpikir bahwa 0,5 Tesla akan menjadi kekuatan magnet maksimum untuk MRA, karena mereka mengira konduktivitas ion jaringan hidup akan menghentikan gelombang radio menembus cukup jauh di dalam tubuh. Kemudian, pada tahun 1980-an, melihat munculnya pemindai 1,5 Tesla untuk penggunaan klinis,
Dan pada tahun 2002, pemindai 3 Tesla mendapatkan persetujuan. Bahkan sebelum itu, para ahli penelitian mendorong kekuatan medan yang lebih tinggi. Pemindai penelitian 7 Tesla. Pertama mulai muncul pada tahun 1999. Perpindahan dari 3 Tesla ke 7 Tesla menghadirkan beberapa tantangan, efek samping biologis meskipun sementara. Lebih terasa, orang dapat mengalami pusing dan vertigo saat mereka keluar masuk pemindai. Menurut para ahli, saat orang bergerak di dalam mesin, terkadang mereka dapat merasakan logam, melihat kilatan putih atau mengalami gerakan mata yang tidak disengaja. Lompatan ke mesin 7 Tesla telah memungkinkan para penelitian mengukur aktivitas relatif dari berbagai lapisan yang tepat mengungkapkan bagaimana informasi tersebut bergerak. Jika MRI dapat mengukur aktivitas otak pada tingkat kolumnar, para ilmuwan mungkin dapat menggunakannya untuk menarik kesimpulan tentang komputasi di neuron individu. Ini hal yang menarik karena salah satu keterbatasan dari MRI adalah tidak dapat mengukur aktivitas saraf secara langsung. Pada kekuatan medan 7 Tesla dan lebih tinggi, MRI tidak hanya dapat mendeteksi inti hidrogen, tapi juga inti unsur yang lebih berat, seperti natrium, kalium, fosfor, dan fluor, yang memiliki kepekaan intrinsik yang jauh lebih rendah terhadap resonansi magnetik daripada inti hidrogen. Pemindaian MRI terkuat di dunia terdapat di Laboratorium Medan Magnet Tinggi Nasional, Amerika Serikat, dan dengan ruang interior yang hanya berdiameter 10,5 cm, mesin 21,1 Tesla terlalu kecil untuk digunakan orang, sehingga mereka memindai hewan kecil sebagai gantinya. Mereka telah menggunakan pemindai untuk mempelajari misalnya konsentrasi natrium dalam tumor otak tikus, dan hasil mereka menunjukkan bahwa jumlah natrium yang ada dalam tumor dapat menunjukkan seberapa resistennya terhadap kemoterapi. Baiklah, selanjutnya saya Khalid Yusuf akan menjelaskan mengenai penggunaan MRI di Indonesia. Teknologi MRI sudah banyak digunakan di Indonesia, dan saat ini MRI 1,5 Tesla adalah versi yang banyak digunakan. Contoh rumah sakit yang menggunakan teknologi MRI ialah Rumah Sakit Pondok Indah Puri, yang telah memperbarui kemampuan diagnostiknya dengan menghadirkan MRI 3 Tesla Skyra. MRI 3 Tesla Skyra adalah teknologi medis terkini yang dapat memberikan gambaran pencitraan dengan detail anatomis yang sangat baik, terutama untuk kelainan serebral ataupun untuk seluruh tubuh. Dengan kualitas ini, MRI 3 Tesla Skyra dapat membantu menegakkan diagnostik yang lebih akurat dan lebih cepat, sehingga penanganan terapi dapat dilakukan sedini mungkin. MRI dengan kekuatan medan magnet 3 Tesla biasanya hanya digunakan untuk penelitian, karena benang magnet yang terlalu besar bisa membuat pasien tidak nyaman bila diterapkan untuk alat diagnostik. Namun, dengan adanya teknologi baru yang paling mutakhir, MRI 3 Tesla Skyra dapat membuat pasien lebih nyaman dan memberikan gambaran pencitraan yang jauh lebih baik dibandingkan MRI 1,5 Tesla. Hasil MRI 3 Tesla Skyra memberikan resolusi ruang yang lebih baik dan sangat bermanfaat untuk menghasilkan pencitraan pembuluh darah, yang sebelumnya tidak terlihat oleh teknologi MRI yang ada. Pencitraan pembuluh darah atau MR angiografi yang sangat baik ini sangat bermanfaat untuk planning prabedah, untuk menghindari pemeriksaan angiografi yang invasif saat proses pembedahan. Selain mampu memberikan pencitraan pembuluh darah, MRI 3 Tesla Skyra dapat dilakukan untuk seluruh tubuh, tidak hanya jantung dan otak, namun juga organ tubuh lain seperti hati dan prostat. Perpaduan yang tepat dari desain bore open, magnet yang kuat, lubang gantri yang lebih besar, serta sorter magnet memungkinkan pemeriksaan dilakukan dengan posisi kepala di luar gantri, sehingga membantu mengurangi ketegangan dan membuat pasien merasa lebih nyaman. Proses scanning yang lebih cepat dan fitur illumination mode lighting, yaitu sistem pencahayaan khusus, mampu menciptakan suasana yang nyaman dan rileks bagi pasien. Contoh lain rumah sakit yang menggunakan teknologi MRI ialah Rumah Sakit Santo Borromeus, yang menggunakan MRI 3 Tesla kelas Premium Signa Pioneer dari GE Healthcare yang pertama di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai MRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.